Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'a ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari Kitabul Jami' yang kita sudah sebutkan kandungan dari kitab ini, yang sebetulnya ini bagian dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, yang terdiri dari 6 bab, dan kita masih berada di bab yang pertama tentang al-adab. Kemarin hadis pertama kita sudah bahas, yaitu hak muslim terhadap muslim yang lainnya, ada 6. Maka sekarang kita masuki hadis yang kedua yang dibawakan oleh penulis Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Hadisnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, unzuru ila man huwa asfala minkum, lihatlah kepada yang di bawah kalian, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan jangan melihat kepada yang di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum, dengan demikian kalian tidak akan meremehkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Ya, ini hadis riwayat Muslim. Jadi kata Nabi SAW, lihatlah kepada yang di bawah kalian dan jangan melihat yang di atas kalian. Dengan cara seperti ini, kalian tidak akan menganggap remeh kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kalian. Ya. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita, kalau dalam masalah dunia hendaknya kita melihat ke bawah, tapi kalau dalam masalah akhirat hendaknya kita melihat ke atas. Ya. Dalam masalah dunia kita dianjurkan melihat ke bawah. Artinya apa? Bagaimanapun kekurangan yang ada pada diri kita, pasti di sana masih ada orang-orang yang keadaannya lebih parah dari kita. Ya, misalnya dalam hal kesehatan saja. Ya. Saat ini kita alhamdulillah Allah berikan kesehatan. Sementara kalau kita lihat ke rumah sakit, betapa banyak saudara-saudara kita yang sakit, bahkan ada yang terkapar, tidak bisa bergerak di tempat tidurnya. Iya. Ada juga yang sedang berjibaku karena menghadapi penyakit yang sangat parah, apakah itu kanker, ya, atau yang semisalnya. Atau kalaupun kita dalam kondisi sedang diuji oleh Allah, sakit, maka lihat
ke bawah, artinya pasti di sana ada orang lain yang keadaannya lebih parah sakitnya. Iya, kalau kita alhamdulillah masih bisa duduk misal. Di sana ada yang lebih parah. Itu dalam hal kesehatan. Ini kan perkara dunia juga. Begitu juga dalam hal harta. Terkaitannya dengan harta. Ya, atau terkait dengan tempat tinggal, atau terkait dengan kendaraan dan perkara-perkara dunia lainnya. Berusaha untuk melihat ke bawah, artinya melihat kepada mereka yang taraf kehidupannya lebih parah dari kita. Ini tips yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Supaya apa? Kata Nabi SAW, fahuwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Ya, supaya kita tidak menganggap remeh nikmat yang telah Allah berikan. Berarti ini tips agar kita bisa menjadi hamba Allah yang bersyukur, abdan syakura. Ya. Karena apa? Menjadi hamba yang bersyukur itu nggak gampang. Apalagi Allah mengatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit di antara hambaku yang pandai bersyukur. Ya, ini menunjukkan apa? Bersyukur itu bukan perkara mudah, apalagi di zaman sekarang. Nah, jadi selain menjalankan tips ini, kita juga senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah memasukkan kita ke dalam golongan yang sedikit tadi. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai hamba yang pandai mensyukuri nikmat-Mu. Begitu. Ya. Nah, jadi ini salah satu usaha terbaik untuk mewujudkan harapan menjadi hamba yang bersyukur, di samping berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, juga menjalankan tips yang disebutkan dalam hadis ini. Ya. Jadi kalau dalam perkara dunia lihat ke bawah. Misalnya tadi terkait dengan kesehatan. Ya, ini luar biasa. Kesehatan ini sebetulnya kekayaan sejati. Nikmat yang sangat besar. Ya. Ini nikmat sehat adalah yang banyak diimpikan oleh orang-orang yang kaya harta. Iya. Namun keadaan mereka terkapar di rumah sakit. Berapa banyak orang-orang yang memiliki kaya harta tetapi terkapar di rumah sakit. Mereka berangan-angan ingin hidup seperti kita, sehat jasmani. Tapi ya begitu, seringnya kita lalai dari nikmat kesehatan ini. Sebagaimana yang Nabi SAW ingatkan, nikmatani magbunun fihi makatsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang banyak orang tertipu di dalamnya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Iya. Maka kalau nikmat kesehatan saja belum bisa kita syukuri dengan baik, ya. Sementara mata kita masih suka melirik kepada kenikmatan-kenikmatan harta, kenikmatan-kenikmatan dunia yang dimiliki oleh orang lain, misalnya tetangga kita, ya, atau teman-teman kita, maka bagaimana mungkin kita bisa menjadi abdan syakura? Bagaimana mungkin kita bisa menjadi hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah? Maka di antara hal yang membuat kita bisa senantiasa bersyukur kepada Allah adalah melihat ke bawah dalam masalah dunia, termasuk dalam masalah harta, jabatan, kedudukan, kesehatan, ya, tempat tinggal, nah, kendaraan. Misalnya kita punya kendaraan, alhamdulillah, walaupun kendaraan kita kurang bagus tapi berfungsi dengan baik, toh fungsinya sama, ya. Masih banyak orang-orang yang keadaannya di bawah kita, kendaraannya lebih jelek, iya, gitu ya. Misal
Banyak orang punya motor, tapi motornya ya bisa terhitung motor butut lah. Kita motornya masih mending, ya bagus. Atau kalau kita punya sepeda, ya maka melihat kepada masih banyak orang yang berjalan kaki. Yang berjalan kaki masih banyak orang yang untuk berjalan saja susah, harus melalui harus menggunakan tongkat misal. Begitu seterusnya. Iya. Karena kalau kita punya ambisi terhadap dunia, nggak akan ada selesainya, nggak akan ada ujungnya, nggak ada habisnya. Iya. Orang yang mencari dunia itu akan terus merasa haus, ibarat orang yang meneguk air laut. Semakin dia teguk ya semakin haus. Nah makanya kita heran ya kalau melihat ada orang-orang yang sudah terhitung tua, lanjut usia, umurnya udah 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, tapi dia masih sibuk dengan duniawi. Iya, masih sibuk tenggelam dalam urusan-urusan dunia. Padahal harta kekayaannya sudah cukup banyak. Waktu habis dihabiskan untuk perkara duniawi. Kalau di usianya yang senja seperti itu dia masih memikirkan bisnis ini, bisnis itu, lalu kapan dia akan beristirahat? Kapan dia akan menikmati harta dunia yang selama ini sudah dia kumpulkan untuk bekal akhiratnya, untuk umrah, untuk haji, untuk sedekah, untuk bangun masjid misalnya? Kapan dia mau fokus perhatiannya untuk beribadah kepada Allah? Padahal itulah tujuan dia diciptakan oleh Allah, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia mau fokus ibadah? Sedangkan sholat saja dia malas-malesan. Kalaupun sholat kadang sudah telat. Ya. Nah, itulah jamaah azanillahu wa iyyakum, ibarat perumpamaan dunia seperti air laut. Kalau semakin diteguk ya akan semakin haus. Ya. Nah, hasrat terhadap dunia ini nggak akan pernah berhenti kecuali kapan? Kalau mulut sudah disumpal dengan tanah kuburan. Ini disebutkan dalam Al-Quran, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Iya. Jadi nggak akan berhenti ambisi terhadap dunia sampai masuk ke dalam lubang kubur. Iya. Sampai Nabi juga mengatakan, laukana ibnu Adam, laukana libni Adam wadiyan min malin. Seandainya ada seseorang punya 2 lembah isinya penuh emas, maka dia akan mencari lembah yang ketiga. Nggak puas dengan 2 lembah yang sudah dia miliki, dia akan berusaha memiliki lembah yang ketiga. Wala yamlau jawfa ibni Adam illa turab. Manusia itu tidak akan pernah berhenti mengejar dunia kecuali kapan? Ketika tanah menyumpal mulutnya. Maksudnya ketika jenazah dikuburkan, dikebumikan, baru dia berhenti. Ini hadis riwayat Bukhari. Ya, itulah gambaran tentang dunia dan bagaimana arahan agama kita Islam, ya, menyikapi dunia ini. Kemudian dalam perkara akhirat sebaliknya, kalau dalam perkara dunia lihat ke bawah, kalau perkara akhirat lihatnya ke atas. Ya. Kita diperintah ilaman huwa fauqakum, melihat ke atas. Supaya apa? Semangat di dalam beramal saleh. Ya, seperti yang kita pinta dalam salat minimal 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ini kan yang kita pinta. Ya Allah, beri kami hidayah. Ya. Kepada jalan yang lurus. Siapa itu? Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah Kau beri nikmat kepada mereka. Siapa? Yaitu para nabi, as-siddiqin, as-syuhada, orang-orang yang jujur dalam keimanannya, orang-orang yang saleh. Inilah panutan kita dalam perkara akhirat. Lihat mereka, jangan lihat ke bawah. Ya. Nah, dan juga firman Allah Ta'ala, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun.
untuk kenikmatan-kenikmatan surga, itulah yang seharusnya kalian berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Perlombaan kita itu dalam perkara mengejar akhirat, mengejar surga. Ya. Naam. Wasari'u ila magfirati min rabbikum. Berlomba-lombalah kalian untuk meraih pengampunan Rabb kalian, wa jannatin. Berlomba-lomba itu untuk meraih surga. Makanya kalau kamu tidak bisa menyaingi seseorang dalam urusan dunia, saingilah dia dalam urusan akhirat. Ya. Dahului. Ya. Jadi perintahnya adalah untuk berlomba-lomba meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau dalam masalah dunia kita disuruh qanaah. Qanaah itu merasa cukup dengan apa yang Allah telah berikan dalam perkara dunia ini. Ya. Tapi kalau untuk urusan akhirat, jangan pernah merasa puas dalam perkara akhirat. Ya, jadi jangan dibalik. Kalau perkara dunia nggak pernah puas, giliran perkara akhirat apa? Malah merasa puas. Iya. Nah, gitu ya. Misalnya kalau ada perkara dunia dia punya mobil, udah Allah kasih kenikmatan, kendaraan, punya motor, punya mobil, punya rumah. Ya, tapi masih punya nafsu untuk memiliki rumah, mobil, kendaraan yang lebih mewah. Karena apa? Karena iri dengan tetangganya, karena iri dengan teman-temannya misal. Jangan begitu. Iya. Tapi giliran ditegur terkait dengan perkara akhirat, ditegur kenapa kok sholatnya sering telat, nasbuk terus, ya, kok ibadahnya begitu pas-pasan, dengan mengatakan entengnya dia bilang apa? Ah, yang penting saya masih sholat. Masih mending saya sholat. Teman-teman saya itu banyak yang nggak sholat. Nah, ini kebalik. Ya, kalau dalam perkara akhirat dia lihat ke bawah, giliran perkara dunia dia melihat ke atas. Bukan itu tips yang Nabi ajarkan di dalam hadis ini, gitu ya. Nah, kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, intinya hadis ini menyebutkan bahwa kunci kebahagiaan adalah dengan bersyukur kepada Allah. Ya, gimana supaya pandai bersyukur tadi? Kalau dalam perkara dunia, lihatlah ke bawah. Kalau dalam perkara akhirat, lihat ke atas. Selanjutnya, hadis yang ketiga. Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala. Hadisnya dari Nawas bin Sam'an, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil bir wal itsm. Kata Nawas bin Sam'an, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang makna al-bir, kebajikan, dan tentang al-itsm, dosa. Iya. Jadi ini kebiasaan para sahabat, semangatnya mereka terhadap ilmu, terhadap kebaikan. Mereka sering bertanya kepada Rasulullah SAW tentang agama, tentang amalan-amalan yang dapat memasukkan ke surga, menyelamatkan dari neraka. Dan mereka bertanya memang untuk mengamalkannya, bukan sekedar wawasan, pengetahuan, atau tes, ngiseng-ngiseng tanya, enggak. Mereka itu bertanya, ya, memang ingin mereka amalkan supaya semakin baik kualitas keimanannya. Iya. Nah, begitulah seharusnya seorang muslim haus akan ilmu agama. Iya. Sampai saking semangatnya para sahabat selalu bertanya ke Nabi SAW, itu sampai ada yang datang ke rumah, ketuk pintu. Ya. Akhirnya Rasulullah SAW merasa terganggu. Iya, berat. Ya kan Rasulullah SAW juga manusia, apalagi bukan orang biasa yang banyak nganggurnya, banyak waktu lowongnya. Beliau ini utusan Allah, kepala negara, pasti punya banyak kesibukan. Nah, itulah turun ayat apa? Ketentuan dari Allah, kalau kalian mau ketemu Rasulullah SAW dan mau bicara khusus,
mau curhat, mau minta fatwa, itu harus diiringi dengan sedekah. Faqaddimu baina yaday najwaakum shadaqah. Ya. Jadi Allah membuat ketentuan sedekah dulu. Ini sebagai bentuk ujian. Ujiannya di mana? Orang-orang yang punya semangat tinggi terhadap ilmu, betul-betul menghargai ilmu, dia tidak akan pedulikan, sedekah sih berapa duit. Ilmu itu lebih berharga. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu setelah turun ayat tadi, dia kalau punya 1 dinar, dinar itu kan mata uang emas, dia pecah menjadi receh 10 dirham. Ya, 1 dinar kan sama dengan 10 dirham. Kalau 1 dinar disedekahkan berarti buat 1 kali ketemu aja, gitu kan? Gimana caranya supaya lebih sering bisa ketemu Nabi? Kan ketentuannya yang penting harus diawali dengan sedekah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan kadar sedekahnya harus berapa. Nah, makanya 1 dinar ini dipecah jadi 10 dirham. Ya, kalau mau ketemu Rasulullah SAW melakukan pembicaraan khusus, sedekah 10 dirham. Ini sedekahnya bukan untuk Nabi, diberikan ke Rasulullah SAW, tapi kemudian Rasulullah akan kumpulkan dan diberikan kepada fakir miskin. Nah, dengan turun ayat ini, orang yang punya semangat terhadap ilmu agama, mereka tetap bersemangat walaupun harus mengeluarkan sedekah tadi. Jadi ujian kan? Orang-orang yang tidak mempunyai semangat terhadap ilmu agama akhirnya berhenti. Mereka pikir sayang duit. Ya, mendingan nanti aja lah kalau ketemu di masjid nanyanya, begitu. Nah, jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, para sahabat itu orang-orang yang sangat memiliki semangat tinggi. Walaupun pada akhirnya kemudian dihapus, dimansuh ketentuan harus sedekah tadi, karena banyak juga sahabat yang miskin yang tidak bisa menjalani ketentuan tersebut. Mereka merasa berat, akhirnya banyak yang sulit konsul kepada Nabi, sulit yang minta fatwa karena butuh ilmu dalam menentukan kebijakan ketentuan mereka, ini halal atau haram, ini boleh atau tidak. Akhirnya turun ayat yang menghapus, Allah ampuni kalian kalau memang kalian tidak mampu. Ya. Tapi yang diinginkan dengan turunnya ayat tersebut, para sahabat memahami sekarang harus memuliakan Rasulullah, mengagungkan beliau, menghormati beliau, tahu waktu kapan untuk bertemu Nabi SAW. Jangan seenaknya saja dikit-dikit datang ketemu, ngedok-ketok pintunya. Ya, ingat Rasulullah juga butuh waktu untuk istirahat, butuh waktu untuk bersama keluarga. Iya, begitu. Nah, itu yang tidak dihapus, tidak mansuh. Ya, keharusan mengagungkan Rasulullah dan menghormati beliau. Yang dimansuh adalah ketentuan harus sedekah kalau mau bertemu dan bertanya sesuatu atau mengadakan pembicaraan khusus dengan Nabi. Iya. Nah, di antara sahabat yang semangat bertanya adalah namanya Nawas bin Sam'an. Dia cerita, saya datang ke Rasul SAW mau tanya sesuatu tentang albir dan al-itsm. Ya. Maka Nabi SAW menjawab, albirru husnul khuluq. Jadi dia bertanya, apa sih hakikat kebajikan itu? Dan apa hakikat dosa? Standar orang dianggap baik dan standar suatu dosa itu apa? Maka Nabi menjawab, albirru husnul khuluq. Kebajikan adalah akhlak yang mulia. Wal itsmu, adapun dosa adalah maha kafis sadrik, apa yang membuat hatimu gelisah karenanya. Kok hati jadi nggak tenang, risau, yang gelisah. Wa karihta ayattali alaihin nas, dan dosa itu kamu nggak suka kalau orang lain mengetahui kamu melakukannya. Makanya melakukannya biasanya apa?
ngumpet-ngumpet, sembunyi-sembunyi, itu tolak ukur dosa. Jelas ya, jadi dua. Kebalikannya ini, hakikat kebajikan itu apa, dan hakikat dosa itu standarnya apa. Ya. Yang pertama tentang kebajikan, albirru husnul khuluq, kebajikan adalah akhlak yang baik. Kenapa Rasulullah menyebutkan kebaikan itu akhlak yang baik? Padahal kan kebaikan dalam Islam tuh banyak. Iya kan? Banyak, sangat banyak sekali. Tapi kenapa Rasulullah di sini mengkhususkan penyebutan kebajikan itu adalah akhlak yang mulia? Iya. Ini untuk menunjukkan keutamaan, keistimewaan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Dan ini termasuk gaya bahasa beliau. Sama seperti Nabi SAW mengatakan al-hajju arafah. Haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Padahal kita tahu orang yang namanya berangkat haji kan manasiknya bukan, ritual ibadahnya bukan cuma wukuf. Bahkan dari ihram, diawali dengan mandi ihram, kemudian mengenakan 2 helai kain ihram, pergi ke miqat, kemudian mengucapkan labbaik Allahumma umrah kalau untuk umrah, labbaik Allahumma hajan kalau untuk haji, kemudian tawaf, ya, kemudian sa'i Safa Marwah, kemudian mabit di Muzdalifah, kan banyak, menyembelih hadiyu. Tapi kenapa di sini Nabi mengatakan haji adalah wukuf di padang Arafah? Padahal ritual ibadah haji itu banyak. Ya, di sini Nabi mengkhususkan penyebutan wukuf di padang Arafah karena apa? Karena itu inti dari ibadah haji. Bagian terpenting dari ibadah haji adalah wukuf di padang Arafah. Gitu ya. Nah, begitu juga di hadis ini. Betul, kebajikan dalam Islam itu sangat banyak. Tapi bagian terpentingnya adalah akhlak yang mulia. Iya, berarti akhlak itu salah satu inti, bagian terpenting dari kebaikan-kebaikan yang ada dalam agama kita. Jangan dianggap kulit itu akhlak. Iya. Makanya banyak dalil-dalil yang menyebutkan tentang kedudukan akhlakul karimah. Misalnya Nabi SAW mengatakan laisa syai'un athqal fil mizan min khuluqin hasan. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di timbangan di mizan nanti, ya, melebihi akhlak yang mulia. Akhlak itu kan sesuatu yang abstrak. Tapi Nabi mengatakan nanti bisa ditimbang di mizan. Berarti konkret. Ini maha mampu Allah. Jangan kemudian gimana caranya akhlak ditimbang. Ya, akalmu terbatas, nggak bisa menjangkau hakikat segala sesuatu. Ya, Allah maha mampu menjadikan sesuatu yang abstrak menjadi konkret nanti di akhirat dan bisa ditimbang. Sama seperti subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ini kan kalimat zikir yang kata Rasulullah SAW 2 kalimat ringan diucapkan di lisan, tapi pengaruhnya di bobot kebaikan di mizan sangat berat. Berarti kalimat subhanallah bihamdi subhanallahil azim bisa ditimbang. Begitu juga dengan akhlak. Ya. Ini menunjukkan, ya, bahwa syariat Islam betul-betul mengagungkan kadar akhlak. Contoh yang lain dalam hadis, innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajatas sha'imil qa'im. Sungguh dengan akhlak yang mulia seseorang bisa meraih derajat orang yang banyak sholat malam, orang yang tahajud dan puasa, banyak puasa, gitu ya. Subhanallah. Kan kita bisa saja ya kurang. Waduh, kalau saya soal tahajud saya akui cuma Ramadan doang, itu pun taraweh gelombang pertama. Berat kalau untuk tahajud. Ya. Gimana saya? Ya, jangan putus asa. Kalau kamu tergolong orang yang tidak mudah untuk melakukan sholat tahajud, ya, atau seseorang tidak mudah menjadi orang yang banyak puasa sunnah. Puasa pun begitu. Wah, saya kalau puasa cuma Ramadan aja, selesai puasa Ramadan ya udah selesai. Malas puasa sunnah, atau karena banyak faktor, diantaranya karena pekerjaan yang berat misal. Ingat hadis ini, ya, ingat hadis ini.
Karena kata Nabi SAW, ya, bisa saja seseorang tidak tergolong orang yang banyak sholat malam, tidak juga termasuk orang yang banyak puasa sunnah, tapi kalau akhlaknya baik, ya, orang merasa senang ketika dekat dengannya, orang merasa bahagia ketika duduk bersamanya, senang mendengarkan ujangan-ujangannya, ya, sering membantu orang misalnya, maka orang yang seperti ini akan mendapatkan pahala yang sama. Derajatnya nanti di akhirat akan disamakan dengan orang yang banyak tahajud dan banyak puasa sunnah. Itu hadis sahih riwayat Ahmad. Iya. Nah, jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, akhlak yang baik, akhlak yang mulia ini merupakan ibadah yang spesial. Ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya, makanya jangan pernah terbesit, kalau saya kayaknya susah punya akhlak yang mulia, karena memang udah begini bawaan lahir, udah dari sana cetakannya, gitu ya. Watak saya, tabiat saya memang seperti ini, gimana mau berubah? Jangan putus asa. Ya, watak, akhlak itu bisa diubah, tabiat bisa diubah, asal kamu mau berusaha mengubahnya. Ya. Buktinya kenapa Nabi SAW memotivasi umatnya, ana zaimun bibaitin fi alal jannah liman hassana khuluqah. Saya menjamin istana di bagian atas surga. Bagi siapa? Bagi orang yang mau memperbaiki akhlaknya. Ini motivasi dari Rasulullah SAW, menunjukkan akhlak bisa diubah. Kalau kamu mendapati dirimu memiliki akhlak yang buruk, pemarah misalnya, nggak sabaran, latih diri. Nanti dapat keutamaan tadi. Rasulullah menjamin kamu bakal dapat istana surga yang atas. Istana di surga yang bagian atas. Ya. Begitu juga dalam hadis Nabi SAW mengatakan apa? Man yatasabbar sabirullah. Siapa yang mau melatih dirinya bisa bersabar, Allah akan jadikan dia sebagai orang yang penyabar. Jadi nggak betul kalau dibilang watak, perangai nggak bisa diubah. Bisa, ya. Nah, tapi ya memang nggak semudah membalikan telapak tangan. Butuh usaha, kerja keras, doa, ya. Nah, kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, kelanjutan hadis ini. Ya, sebentar sebelum melanjut, kalau kita sudah tahu kebajikan itu adalah akhlak yang baik, apa hakikatnya akhlak yang baik? Ya, disebutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, haqiqatu husnul khuluq, hakikat akhlak yang mulia adalah bazlul ma'ruf. Ya, mudah berbuat baik kepada orang lain. Wa kafful adza, menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain. Wa talaqatul wajh, dan wajah yang berseri-seri, murah senyum ketika ketemu orang. Nah, ini diantara hakikat akhlak yang baik, ya. Nah, berarti ada 3 rukun di sini. Pertama, wajah yang berseri-seri, ya, murah senyum, tidak menghinakan orang lain. Kan beda kalau ketemu orang mukanya enak dipandang, senyum, dibanding orang yang mukanya cemberut, pasang wajah asem gitu ya. Kemudian kata Al-Hasan Al-Basri, badzul ma'ruf, ringan tangan, maksudnya gampang membantu orang lain. Ya, bukan ringan tangan gampang mukul ya. Artinya dia cepat sekali untuk membantu seseorang, mudah berbuat kebaikan. Wa kaful adza. Nah, kalau kamu tidak bisa membantu orang, nggak bisa berbuat baik, nggak bisa membantu seseorang, minimal tahan dari menimbulkan gangguan. Jangan mengganggu orang, apakah dengan lisanmu ataukah dengan perbuatanmu. Iya. Nah, itu hakikat akhlak yang baik. Selanjutnya kata Nabi SAW, wal itsmu. Nah, kan tadi 2 yang ditanya, hakikat akhlak yang apa, hakikat kebajikan itu apa? Kata Nabi, kebajikan itu akhlak yang mulia. Nah, sekarang dosa apa standarnya? Kata Nabi SAW, maha kafis sadrik,
dosa itu adalah apa yang menggelisahkan di hatimu. Wa karihta ayyatali alaihin nas, dan kau tidak suka kalau orang-orang melihat engkau melakukannya. Berarti itu sebuah dosa. Gitu ya. Ini barometer untuk kita mengenal satu perbuatan kategori dosa atau tidak. Mungkin kita terbatas ilmunya terhadap halal haram, terhadap ini dosa apa enggak ya, ini boleh atau enggak ya, ini halal atau haram ya, maka di sini barometernya. Tapi ini bagi orang yang masih suci fitrahnya, masih lurus, masih lempeng, iya. Beda kalau orang sudah rusak fitrahnya, nggak bisa dipakai lagi barometer tadi. Iya, memang sumber utama untuk mengenali sebuah dosa ya jelas Al-Quran dan hadis, ya. Nah, tapi ada beberapa perkara yang harus segera kita lakukan, tapi kita nggak tahu hukumnya apa ini. Ya, misal sekarang lagi rame berita orang berangkat haji, tapi visanya bukan visa haji. Ya, ada yang multiple, ada yang visa ziarah, ada yang visa amil. Nah, ini kan banyak travel main di sini. Haji tanpa antri, berangkat dengan jaminan nanti dapat tasrih sesampainya di sana. Iya. Nah, itu boleh apa enggak? Nah, sekarang lihat, apakah hatimu tenang ketika menjalankannya? Wah, ternyata enggak. Sampai kalau malam itu dimatiin asrama mereka, tempat menginap mereka, jangan sampai ketahuan askar kalau ada aktivitas jamaah, nanti digerebek. Kalau ternyata visanya visa selain haji, udah dideportasi. Nah, berarti itu nggak boleh. Iya. Atau ada yang dapat tasrih tapi tahu ini tasrih bodong, asli apa palsu. Ada tasrih tapi tahu ini palsu ini. Nah, itu dosa. Gitu ya. Dalam hal yang lain pun demikian. Ya. Nah, jadi barometer ini apa? Sekali lagi bagi orang yang masih suci fitrahnya. Iya. Berarti kalau Anda melakukan suatu perbuatan, suatu perkara, perasaan tenang, enggak ada rasa gelisah, tidak khawatir, tidak cemas orang lain tahu, nggak apa-apa. Oh, berarti itu bukan dosa. Kalau hati kamu tenang melakukannya, nggak ada gelisah, orang lain tahu pun nggak masalah, berarti itu bukan satu dosa. Kalau sebaliknya, Anda melakukan suatu perbuatan, hati Anda gelisah, iya, nggak tenang, khawatir kalau perbuatan tersebut akan diketahui orang, apalagi tetangga misalnya, apalagi teman, apalagi diketahui seorang ustadz misal, waduh, jangan sampai tahu ini. Nah, berarti perbuatanmu itu dosa, perbuatan yang dilarang, gitu ya. Nah, ini ciri-ciri satu perbuatan masuk kategori dosa. Berarti tinggalkan, waspada kalau kondisinya begitu. Nah, itu kata Nabi SAW, wal itsmu ma haka fi sadrik, suatu dosa itu apa yang membuat hatimu gelisah, nggak tenang, ya, dan kamu nggak suka kalau orang melihatmu melakukannya, ya. Sekali lagi, ini barometer bagi siapa yang suci, masih lempeng fitrahnya. Tapi barometer ini tidak lagi berfungsi kalau orang rusak sudah fitrahnya. Ya, udah putus urat malunya. Ya, seperti yang kita dapati banyak orang-orang yang memamerkan aurat, nggak ada rasa malu, cuek aja dia jalan. Ya, atau ada orang yang minum khamar di depan umum, ya, berzina, pacaran, atau malah memamerkannya di hadapan orang. Wah, ini bahaya. Justru kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afa,
semua umatku ada peluang dapat ampunan selagi dia melakukan kesalahan sembunyi-sembunyi. Illal mujahirin, kecuali orang-orang yang melakukan dosanya secara terang-terangan. Jadi orang-orang yang mujahir, pamer, bangga, nggak ada rasa malu berbuat dosa, itu justru akan sedikit peluang diampuni oleh Allah dosanya. Ya. Nah, jadi ini hadis yang ketiga yang dibawakan oleh penulis di Kitabul Jami'. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari segala macam dosa, dan semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang tawwabin, yang banyak bertobat, ya, yang termasuk hamba-hamba yang jika berdosa segera bertobat kepada Allah taala. Ya. Sampai sini dulu. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Sudah masuk waktu Isya. Habis azan, salat, terus nanti kita lanjut. Kalau ada tanya jawab, silahkan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Hadis yang keempat, an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kuntum thalathatan fala yatanajasnani duna al-akhar hatta takhtalitu bin nas min ajli anna dhalika yuhzinuhu. Hadisnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbicara dengan bisik-bisik, ya, berduaan saja, sementara orang yang ketiganya tidak diajak, sampai kalian berbaur kembali dengan orang banyak. Kenapa itu nggak boleh? Karena perbuatan ini akan membuat orang ketiga tadi bersedih. Ya. Hadis ini menunjukkan salah satu keagungan Islam. Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur segala hal, sampai hal-hal yang dianggap sepele, ya, misalnya adab makan, adab minum, itu harus pakai tangan kanan dan lain-lain, termasuk adab bergaul, diatur dalam Islam. Nah, dan Islam adalah agama yang menutup segala celah yang dapat menimbulkan permusuhan, suudzon, ya, ditutup. Contohnya ini, kalau sedang bertiga, jangan dua orang berbisik-bisik tanpa ngajak orang ketiga. Ya. Begitu juga Islam melarang menawar barang yang sudah ditawar orang lain, atau membeli di atas pembelian saudaranya, atau juga meminang perempuan yang diketahui oleh dipinang laki-laki lain. Jangan ada istilah, baru pinangan doang, lamaran doang, selama janur kuning belum melengkung, maju terus. Nggak ada, nggak boleh itu. Kalau sudah dilamar orang, ya tunggu sampai lamarannya dibatalkan atau ditolak. Ya. Dan sebaliknya, Islam adalah agama yang menganjurkan hal-hal yang dapat mempererat ukhuwah. Misalnya kalau ketemu tadi dianjurkan bermuka manis, senyum, mengucapkan salam. Begitu juga dianjurkan memberi hadiah. Ya. Ini dalam rangka apa? Mempererat ukhuwah. Jelas? Jadi Islam adalah agama yang menjaga persatuan dan mewujudkan upaya persatuan itu, walaupun dalam hal-hal yang dianggap remeh dan sepele, seperti berjumpa dengan mengucapkan salam, kalau ketemu senyum, bermuka manis,
ya, kemudian saling memberi hadiah, dan Islam menutup semua hal yang dapat memicu permusuhan, perpecahan, pertikaian, ditutup, diantaranya ini. Iya. Sebetulnya bukan cuma bertiga, berempat, berlima, sama juga. Kalau satu orang nggak diajak, memang redaksi hadis sih 3 orang, tapi bukan berarti kalau berempat nggak apa-apa. 3 orang berbisik-bisik, satu nggak diajak, ya sama aja. 5 orang, yang 4 bisik-bisik, yang kelima nggak diajak, sama juga. Intinya kan jangan sampai ada orang yang sendirian, akibatnya apa? Timbul kesempatan buat syaitan membisikkan, lihat tuh apa yang mereka omong, jangan-jangan mereka ngomongin kamu tuh, ya. Ini kesempatan buat syaitan, ya. Padahal sebetulnya kita nggak lagi ngomongin dia, sama aja, nggak boleh juga. Jelas ya? Atau ngomongnya nggak bisik-bisik, lagi bertiga ngomongnya nggak bisik-bisik, jelas, tapi pakai bahasa yang tidak dipahami orang ketiga. Misalnya si A sama si B kebetulan satu daerah, ya, misalnya sama-sama orang Sunda, yang satunya ini nggak paham bahasa Sunda, dia orang Medan misal. Nah, ini nggak boleh si A sama si B berbicara dengan suara nggak bisik-bisik, jelas ngomongnya, tapi si C nggak paham, ini juga nggak boleh, ya. Ini kadang terjadi ya pada sebagian ikhwan. Saya juga pernah waktu dijemput oleh panitia, ya saya sendirian. Nah terus panitianya pakai bahasa daerah. Ya kebetulan waktu itu ngisi di daerah Jawa. Ya saya nggak paham bahasa mereka. Saya tegur, ya ikhwan nggak boleh antum melakukan seperti itu. Anda nggak paham bahasa antum. Oh gitu ya Ustaz? Iya. Nah, walaupun mereka ini bertiga nggak lagi ngomongin saya, tapi itulah adab yang diajarkan dalam Islam, ditentukan dalam Islam. Jelas? Nah, kecuali kalau orangnya banyak, misalnya berlima atau berenam, terus 2 orang bisik-bisik, ini boleh, kan ada 4 yang nggak diajak bisik-bisik, ini nggak apa-apa. Dalilnya apa? Hadis ketika Rasulullah SAW sakit yang mengantarkan kepada kematiannya, yang menjadi sebab kematiannya. Itu istri-istrinya sudah kumpul, ada Aisyah dan yang lainnya. Enggak cuma Aisyah dan Nabi saja, tapi ada istri-istri yang lain. Datang Fatimah, putri beliau, Fatimah radhiyallahu anha. Maka Nabi SAW mengetahui putrinya datang, disuruh mendekat ke sebelah kanan. Begitu mendekat, Nabi berbisik-bisik dengan Fatimah. Istri-istrinya nggak tahu ngomong apa nih Nabi. Yang dilihat tiba-tiba Fatimah merasa tampak terlihat ceria, gembira. Iya. Terus disuruh geser ke sebelah kiri. Nabi bisikan lagi kalimat yang juga tidak diketahui oleh yang hadir, termasuk Aisyah radhiyallahu anha. Cuma akibat bisikan yang kedua ini dilihat kok Fatimah jadi menangis, ya, menangis. Semangat terhadap ilmu mendorong Aisyah untuk mencari tahu apa nih yang Nabi bisikkan. Bukan karena kepo ya, akhirnya begitu Fatimah keluar dibuntutin. Ya bukan karena kepo, tapi karena apa? Semangat terhadap ilmu agamanya. Aisyah bertanya, wahai Fatimah, apa yang Rasulullah SAW bisikan kepada kamu? Kata Fatimah, aku tidak akan membuka rahasia Rasul selama beliau masih hidup. Itu kan dibisik-bisik berarti ada rahasia, ya. Oh udah. Aisyah juga enggak kemudian memaksa-maksa, jangan gitu dong, saya kan istrinya, ya jangan disembunyikan dong. Enggak, ya sudah, diingat oleh Aisyah sampai ketika Rasulullah wafat, ya sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah ingat janjinya Fatimah, kalau dia akan kasih tahu
apa yang Nabi bisikan setelah Rasulullah wafat. Akhirnya Fatimah radhiyallahu anha menjelaskan bisikan yang pertama yang membuat beliau tertawa atau nampak senang bahagia adalah karena Rasulullah membisikkan bahwa Fatimah akan menjadi wanita pimpinan wanita di surga. Beliau akan menjadi pemimpin wanita di surga. Iya, wah senang. Nah, terus apa yang bisikan yang kedua yang menjadikan dirimu bersedih? Kata Fatimah, iya. Bisikan yang kedua itu Rasulullah mengabarkan sallallahu alaihi wasallam biasanya Jibril itu turun 1 kali ya setahun untuk mengulang bacaan hafalan, tapi tahun ini turunnya 2 kali, dan aku memandang tidaklah hal itu menunjukkan sudah dekatnya ajalku. Nah, nangis dong, wajar, anak bakal ditinggal oleh ayahanda tercinta. Nah, yang menjadi sisi penilaian kita terkait dengan hadis yang keempat ini, bahwa Rasulullah bisik-bisik dengan Fatimah. Kan nggak mungkin kontradiksi. Di hadis ini Nabi melarang bisik-bisik, kok Nabi sendiri bisik-bisik sama Fatimah? Jawabannya, karena yang ada ketika itu bukan cuma Rasulullah, Fatimah, dan Aisyah, bukan cuma bertiga, tapi ada juga istri-istrinya yang lain. Sehingga dari hadis ini menjadi dalil boleh kita bisik-bisik berdua saja kalau di situ ada lebih dari 1 orang, ada 2 atau 3 atau lebih banyak lagi, nggak apa-apa. Jelas ya. Jadi kesimpulannya yang pertama, kalau sedang bertiga nggak boleh 2 orang bisik-bisik, sedangkan orang yang ketiga dibiarkan, nggak diikutkan, tidak diikut sertakan. Kemudian faedah yang kedua, ini bukan cuma bertiga saja, mau berempat, mau berlima, pokoknya ada 1 orang yang nggak diajak, termasuk yang dilarang. Iya. Karena apa? Alasannya akan membuat orang yang tidak diajak ini menjadi sedih. Dan faedah yang ketiga, kalaupun tidak bisik-bisik bertiga, tapi 2 orang menggunakan bahasa daerah yang tidak dipahami oleh orang yang ketiga, ini pun termasuk yang dilarang di dalam hadis tadi. Iya. Alhamdulillah malam ini kita bahas 3 hadis ya. Hadis kedua tentang dalam perkara dunia lihatlah ke bawah, kalau perkara akhirat lihat ke atas. Supaya apa? Pandai mensyukuri nikmat Allah. Iya. Kemudian hadis yang ketiga itu tentang hakikat kebajikan dan hakikat dosa. Itu apa? Standar tolak ukurnya, barometernya apa? Sudah dijelaskan. Dan yang keempat tadi adab kalau sedang bertiga nggak boleh 2 orang berbisik-bisik tanpa mengajak orang yang ketiga. Selesai alhamdulillah sampai sini pembahasan kita malam ini. Semoga bermanfaat yang sedikit ini. Silakan kalau ada hal yang ingin ditanya ya, tafadhalu, barakallahu fikum. Ada pertanyaan?